Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teman Gabut. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Gemini Man. Bercerita tentang pembunuh bayaran yang akan pensiun dari pekerjaannya. Namun pada tugas terakhirnya dia mendapatkan masalah, dan mau tidak mau dia harus menunda masa pensiunnya. Berikut alur cerita dari film Gemini Man. Film diawali dengan seseorang yang akan berpergian menggunakan kereta, dan sepertinya dia bukan orang biasa. Pria itu bernama Valery, tampak 3 penjaga yang ada di sampingnya. Tidak jauh dari tempat duduk mereka, ada seorang pria yang sedang memantau orang tersebut. Ternyata dia menghubungi temannya, yang sepertinya sedang bersiap menembak Valery yang mereka anggap teroris, di dalam kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi. Pria itu bernama Henry dan rekannya yang di dalam kereta bernama Marino. Mereka sedang menjalankan tugasnya, yaitu membunuh salah satu orang yang diincar oleh organisasi karena dianggap teroris asal Rusia. Namun saat akan menembaknya, ada seorang anak kecil mendekati Valery. Henry segera menarik kembali pelatuknya sampai si anak kecil itu pergi. Dan setelah anak kecil itu pergi, inilah yang terjadi. Marino sendiri sangat kagum pada kehebatan Henry, yang bisa menembak si target di dalam kereta berkecepatan tinggi. Marino juga sempat merekamnya, namun Henry meminta menghapus video tersebut karena ditakutkan akan terjadi masalah nanti. Setelah tugas selesai, Henry kembali ke rumahnya yang berada di Georgia. Dia kedatangan seorang tamu, yang tak lain adalah atasan kerjanya yang bernama Dell. Dell sangat menyayangkan atas keputusan Henry untuk pensiun, karena Henry adalah orang terbaik dari setiap pembunuh bayaran yang Dell temui selama ini dan sulit untuk mencari penggantinya. Namun Henry tetap pada tujuannya untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan penuh ketenangan. Keesokan harinya, Henry memutuskan untuk pergi memancing di dekat pelabuhan. Dia bertemu seorang pengawas pelabuhan yang bernama Danny. Di sini karakter Henry sangat alergi terhadap lebah dan for your information, jika seseorang yang alergi lebah tersengat lebah, bisa mengalami reaksi alergi yang sangat serius, mulai dari sulit bernapas, bengkak di wajah, bibir, lidah, dan tenggorokan, kulit memerah, tekanan darah rendah, denyut jantung cepat, dan bahkan Henry sempat menanyakan pekerjaan Danny, dan Danny pun bercerita bahwa dirinya sedang menempuh kuliah di sebuah kampus dengan jurusan biologi laut. Saat Henry sedang memancing, sebuah kapal mendekat dan menghampiri Henry. Pria di atas kapal itu ternyata Jack, seorang teman lama Henry, yang juga diketahui sebagai pembunuh bayaran. Tujuan Jack mendatangi Henry adalah untuk memberikan informasi bahwa target terakhirnya yang ia bunuh di dalam kereta bukanlah teroris, melainkan ahli biologi molekuler yang sudah bekerja di negara ini selama 30 tahun. Namun Henry yakin di berkas yang ia baca menyebutkan kalau Valery adalah teroris. Jack membantahnya bahwa ada seseorang yang sengaja mengubah berkas itu. Henry kemudian meminta Jack untuk memberitahu siapa orang yang memberikan informasi ini. Di situ Jack mengarahkan Henry ke Budapest untuk bertemu sahabatnya yang tahu semuanya. Jack juga mengingatkan Henry untuk selalu berhati-hati. Saat sedang berbincang dengan Jack, Henry menyadari ada yang mengawasinya dari atas langit. Terlihat ada 2 orang yang menguping pembicaraan Jack dan Henry. 2 orang itu bernama Clay Varys dan Janet, yang tak lain adalah atasan Henry sendiri. Tampaknya mereka sedang panik karena rencananya telah terbongkar dan kemungkinan buruknya Henry akan membunuh mereka berdua karena telah menjebaknya. Awalnya Clay akan menangani Henry dengan organisasi miliknya, yaitu Gemini, namun Janet melarangnya. Karena Henry bekas anggota DEA, di mana Janetlah yang akan menanganinya. Setelah selesai bertemu dengan Jack, Henry menyadari ada mikrofon kecil di dalam kapalnya. Dia segera menemui Danny dan menyangka bahwa Danny adalah anggota DEA. Karena sebelumnya, Dell baru saja mengunjungi rumahnya, dan Dell sendiri adalah salah satu petinggi DEA. Namun Danny menyangkalnya, meskipun Henry terus mendesak dia bahwa Danny adalah DEA. Namun karena tidak ada bukti yang jelas, akhirnya Henry meminta maaf kepada Danny dan mengajaknya makan malam di salah satu kafe terdekat. Singkat cerita, Henry datang ke tempat yang telah dijanjikan. Namun Henry memberikan sebuah kejutan untuk Danny.
di mana ia berhasil menemukan kartu identitas tentang keanggotaan Danny di DAA. DAA sendiri adalah sebuah organisasi pembunuh bayaran, di mana di dalamnya terdapat banyak orang hebat dan sangat terlatih, dan Henry adalah salah satunya. Dan pada akhirnya, Danny mengakui bahwa dia adalah salah satu anggota DAA yang diutus oleh Dell untuk mengawasi Henry. Setelah usai makan malam, Danny sedikit bercerita bahwa mulai besok dia akan dipindahkan karena penyamarannya telah terbongkar oleh Henry. Di sisi lain, di kapal milik Jack, Jack menyadari ada seseorang yang datang ke kapalnya. Sempat terjadi pertarungan, namun karena kalah jumlah, Jack dan si wanita harus tewas. Sementara itu, Henry yang sedang bermimpi tentang masa kecilnya harus terbangunkan dikala alarm tanda bahaya berbunyi. Henry melihat dua orang di halaman rumahnya. Dia segera masuk ke ruang bawah tanah. Sempat menghubungi Jack, namun tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya Henry menghubungi si Marino yang sedang mengawasi seseorang. Sempat memperingatkan Marino untuk segera kabur, namun karena Marino tipikal orang yang keras kepala, inilah yang terjadi. Di sini Henry berhasil melumpuhkan semua penyusup dan langsung menuju apartemen Danny. Henry meminta Danny bergegas mencari kunci kapal, karena selain Henry, Danny juga pasti menjadi target selanjutnya. Danny langsung menuju tempat kunci kapal, namun dia tertahan oleh salah satu penyusup. Dan jika kalian mengira bahwa si Danny tidak bisa bertarung, kalian salah besar. I counted 3. How many did you bring? Who sent you? You can tell me now or you can tell me in 5 minutes. Minus your teeth. Terungkaplah bahwa yang mengirim mereka adalah Janet. Di sisi lain, Clay merasa kecewa pada Janet karena pasukan yang ia kirim tewas semua. Clay menjelaskan bahwa Henry tidak seperti tentara lain. Henry memiliki keunikannya sendiri. Terampil berbakat disiplin, dan yang paling penting, dia selalu menyelesaikan misi yang menurut orang lain mustahil. Oleh karena itu, Clay dan organisasi Gemini akan menanganinya. Sementara itu, Henry dan Danny terjebak di sebuah pantai. Di situ Danny menanyakan, kenapa organisasinya menjebak Henry. Meskipun sudah lama menjadi anggota DAA, Henry tidak tahu apa penyebab mereka sangat ingin membunuh Henry. Tak lama setelah itu, datang seseorang menggunakan pesawat Aztec. Pria itu bernama Baron. Dia merupakan sahabat dekat Henry yang mahir menerbangkan pesawat. Baron membawa mereka ke tempat tinggalnya di Kolombia supaya mereka lebih aman dari kejaran di AA. Sementara itu, Dell yang sedang di sekolah karena anaknya bermasalah mendapatkan telepon dari Henry. Henry sangat marah pada Dell karena mengira Dell ada hubungannya dengan kejadian ini semua. Namun Dell membantahnya bahwa ini semua ulah Clay Ferris, teman lama Henry. Ternyata dahulu, Baron dan Henry pernah bekerja di bawah Clay Ferris. Setelah keluar dari militer, Clay membuat sebuah organisasi bernama Gemini. Baron dan Henry sempat diminta bergabung, namun mereka menolaknya. Karena organisasi tersebut sering menargetkan orang yang tidak bersalah. Dan Henry sendiri tidak tahu apa motif Clay ingin membunuhnya. Henry juga menjelaskan masa lalunya dengan Clay, di mana ia pernah dibawa ke tengah laut dalam keadaan kaki terikat beban. Dan Clay menyuruh Henry menyelam selama mungkin. Dan pada akhirnya Henry tenggelam dan tewas. Namun Clay mengangkat Henry kembali, menekan jantungnya, dan berakhir dengan Henry yang bekerja di bawah komandonya. Di saat sedang tertidur, Henry menyadari ada seseorang yang mengawasinya. Henry segera membangunkan Danny, di mana Henry meminta Danny untuk ikut dengan Baron. Sementara Henry akan memancing si penyusup keluar. Henry berhasil memancing si penyusup keluar dan menjauhkannya dari Baron dan Danny. Namun dia kembali dikejutkan. Ternyata si penyusup sangat mirip dengannya. Tak mau ambil pusing, kini Henry yang akan mendekati si penyusup. Di sini Henry mencoba menanyakan beberapa pertanyaan kepada si penyusup tentang alasannya dia mengincar Henry. Namun karena si penyusup keras kepala dan tak mendengarkan omongan Henry, Henry pun melemparkan sebuah granat kepadanya.
Baku hantam kembali dilakukan. Kini Henry mencoba mengambil motor yang cicilannya belum lunas. Henry mencoba menghindari keramaian dan tempat sempit karena si penyusup sepertinya sangat ahli di medan tersebut. Tak berhenti sampai di situ, si penyusup kembali mengejar Henry, meskipun motornya berhasil Henry tembak. Si penyusup kembali mencuri motor dari keamanan setempat. Setelah melakukan aksi kebut-kebutan di jalan, Henry harus terjatuh dan mendapatkan serangan habis-habisan dari si penyusup. Namun polisi datang dan si penyusup menghilang. Berakhir dengan Henry yang ditangkap polisi dan Danny yang menemukan topi si penyusup. Singkat cerita, Henry berhasil bebas berkat bantuan Danny. Mereka kembali menyusun rencana dan Henry menyarankan untuk pergi ke Budapest. Henry berniat bertemu dengan informan Jack yang bernama Yuri. Di sini saat Danny sedang mengobati Henry, dia mencoba menanyakan apakah Henry mempunyai seorang anak. Karena orang yang menyerang Henry tadi sangat mirip dengannya. Namun Henry sama sekali tidak pernah mendekati wanita sepanjang kariernya. Di sisi lain di rumah Clay yang sedang tertidur terbangunkan oleh sesuatu yang masuk ke rumahnya. Dan kalian semua akan sangat terkejut karena si penyusup itu sangat mirip dengan Henry, atau bisa dibilang kagebunsinnya Henry. Dia bernama Junior, dan Clay berperan sebagai orang tua Junior di sini. Tugasnya gagal untuk membunuh Henry, karena entah kenapa Henry bisa membaca semua gerakannya, dan Junior merasakan hal tersebut seperti pernah terjadi sebelumnya. Clay sendiri memberitahu Junior bahwa Junior hanya merasa takut, karena baru pertama kali melawan seorang pembunuh bayaran yang selalu berhasil di setiap misinya. Singkat cerita, saat Junior sedang latihan, dia dihampiri Clay. Clay meminta Junior untuk pergi ke Budapest, karena Henry baru saja mendarat di sana. Sementara itu, Danny yang masih penasaran dengan sosok si penyusup, mendatangi temannya untuk melakukan tes DNA pada darah Henry dan Junior. Dan hasilnya, DNA milik Junior dan Henry sangat identik. Bukan mendekati, tapi identik. Sama seperti satu orang. Dan terungkaplah bahwa Junior adalah cloning dari Henry itu sendiri. Namun yang membuat Henry heran, kenapa Clay hanya mengkloning dirinya saja? Not close, identical. As in the same person. Singkat cerita, mereka bertemu dengan Yuri, informan sekaligus temannya Jack. Mereka sedang berbincang berdua, membahas keahlian Henry dalam setiap misi yang ia jalani. Henry langsung menanyakan intinya, kenapa Valerie ingin kembali ke Rusia, dan kenapa juga Henry yang dikirim untuk membunuhnya. Dan ternyata itu semua adalah ulah Clay Ferris, di mana Yuri juga sangat ingin membunuhnya, karena Valerie merupakan bagian dari anggota Yuri. Dan Henry baru saja bertemu dengan hasil karyanya, yang tak lain adalah Junior. Ide memodifikasi DNA manusia ini muncul dari otak Valerie, namun karena Clay Ferris menginginkan sesuatu yang lebih sempurna, akhirnya mereka berselisih. Valerie mencoba kabur dari Clay. Oleh karena itu, Henry diutus untuk membunuhnya dengan dalih bahwa Valerie adalah teroris asal Rusia. Setelah yakin dengan omongan Yuri, Danny menyarankan Henry untuk mencoba berbicara dengan Junior. Sempat menolaknya, namun hal ini bisa menjadi cara untuk Henry mendekati Clay. Di sisi lain, Janet yang sedang ngopi di hampir pesepeda yang memberinya sebuah pesan. Ternyata itu Henry, di mana ia memberikan sebuah ancaman pada Janet. Henry tahu di mana rumah Janet, kode alarm Janet, bahkan keseharian Janet. Kemudian Henry meneleponnya, ternyata Henry ingin bertemu dengan Junior. Tanpa Henry ketahui bahwa Junior sudah berada di Budapest. Di sini Henry membuat pertemuan, di mana Junior akan bertemu dengan Danny untuk membahas beberapa hal. Dengan syarat, Danny tidak boleh terluka sedikit pun. Dan jika hal itu terjadi, maka Henry akan membunuh Janet secara gratis. Baron heran mengapa mereka tahu Henry ada di Budapest. Malam pun tiba, kini Danny bersiap untuk menemui Junior di tempat yang telah dijanjikan. Di sini Danny tampak sedikit terkejut, di mana si Junior ini benar-benar mirip seperti Henry. Danny diminta untuk melepaskan bajunya, bukan untuk hal-hal aneh. Namun Junior hanya memastikan bahwa Danny tidak membawa penyadap suara. Junior kemudian meminta Danny untuk menghubungi Henry, di mana Junior ingin berpindah tempat di salah satu bangunan lain. Mereka memasuki salah satu ruangan bawah tanah. Di bangunan itu, Junior mulai memasang jebakan granat dan memadamkan listrik ruangan tersebut. Junior memborgol Danny, namun Danny terus menanyakan banyak hal tentang Junior yang dijebak oleh Clay
dan dihasut untuk membunuh Henry yang membuat Junior kesal dan menutup mulutnya. Tiba-tiba, jebakan yang Junior pasang meledak dan Junior segera memeriksanya. Namun Junior diserang oleh Henry, dan di sini Henry benar-benar terkejut melihat Junior yang mirip sekali dengannya. Atau bahkan bisa dibilang identik. Henry langsung meminta Junior menuju tempat Danny. Terungkap juga alasan Henry mengetahui jebakan yang dipasang Junior adalah dari alat komunikasi yang Danny simpan di mulutnya. Henry sendiri tak pernah ingin membunuh Junior, kecuali dia terpaksa melakukannya. Henry menanyakan tentang Clay ke Junior dan menceritakan kisahnya dengan Clay pada saat dirinya masih muda. Henry mengetahui semuanya tentang Junior, mulai dari alergi terhadap lebah dan memiliki gangguan insomnia. Semua Henry katakan kepada Junior, termasuk Junior sebagai kloningan dari Henry. Namun Junior tetap tidak memperdulikannya dan malah menyerang Henry. Ya, karena mungkin Henry sudah tua, Henry cukup kewalahan melawan Junior. Meskipun Danny membantu Henry untuk menembak Junior, namun Henry melarang hal tersebut karena Henry ingin Junior sadar bahwa dia hanya dijadikan senjata oleh Clay. Namun Junior yang keras kepala terus menyerang Henry. Sampai akhirnya mereka tercebur ke dalam kolam di bangunan tersebut. Danny terpaksa menembak bahu Junior karena Henry hampir saja tewas. Pertarungan tersebut berakhir dengan Junior yang kabur dan tetap tidak mau mengakui bahwa Henry dan Junior sama. Henry sendiri terlihat babak belur. Namun demi menyelesaikan misi terakhir, Henry memutuskan pergi ke Georgia, tempat Clay berada. Di sisi lain, Junior kembali ke rumah Clay dan langsung disambut pertanyaan kenapa Junior tidak bisa membunuh Henry. Junior langsung menghujani Clay dengan banyak pertanyaan. Apakah benar bahwa Junior ini hanyalah sebuah cloning dari Henry, si pembunuh bayaran yang hebat? Ternyata itu semua benar adanya. Namun Clay beralasan bahwa itu semua untuk masa depan umat manusia. Sementara itu, Henry dan tim berhasil mendarat di salah satu bandara Georgia. Mereka langsung menuju sebuah peternakan untuk mencari sebuah kendaraan. Namun di situ sudah ada Junior yang menembakkan sesuatu pada Henry. Ternyata itu adalah racun lebah. Henry mulai mengalami sesak nafas, denyut jantung cepat, tekanan darah rendah, dan lain sebagainya. Junior kemudian menyuntikkan penawarnya. Hal tersebut ia lakukan hanya untuk membuktikan bahwa perkataan Henry tentang dirinya benar. Baron juga menanyakan kenapa dia selalu mengetahui keberadaan Henry, dan ternyata di bahu kanan Henry ada sebuah pelacak yang sebelumnya sudah ditanam oleh Clay. Di sini akhirnya Junior memutuskan bekerja sama dengan Henry untuk menghentikan aksi gila si Clay. Dalam perjalanan, Henry menceritakan tentang kisah masa hidupnya dahulu, mulai dari kehidupan masa kecilnya sampai sekarang. Henry menasehati Junior supaya tidak berakhir sepertinya dan menyarankannya untuk hidup normal ketimbang menjadi pembunuh bayaran. Saat di lampu merah, Junior mendapatkan telepon dari Clay. Clay meminta Junior keluar dari mobil dan menjauhi Henry. Junior tampak bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba mereka disambut tembakan roket dari anak buah Clay. Hal itu membuat Baron harus tewas karena tak sempat keluar dari mobil. Junior sendiri langsung pergi setelah mengetahui Baron tewas, sementara Henry dan Danny berlindung di salah satu toko. Ternyata Junior menemui Clay dan meminta untuk menarik mundur anak buahnya, karena dia sudah muak dengan kebohongan Clay. Sementara itu, Henry yang sedang bersembunyi disadari oleh pasukan Clay, yang membuatnya dihujani tembakan yang sangat brutal. Di sini Henry balik melawannya, kita diperlihatkan kembali sosok Henry si pembunuh bayaran yang hebat, meskipun di umurnya yang tidak muda lagi. Di sisi lain, Junior sedang bertarung dengan Clay. Meskipun sedikit terdesak, karena berkat kemampuan yang ia miliki, Junior berhasil membuat Clay tak sadarkan diri. Sementara itu, Danny harus tertembak di bagian kaki. Henry segera menariknya masuk ke dalam minimarket. Meskipun hal itu membuatnya terjebak dan anak buah Clay sudah mengepungnya. Dengan sisa satu peluru lagi di senjatanya, Henry berhasil menembak 2 orang sekaligus. Namun di luar masih banyak anak buah Clay. Mau tidak mau, Henry harus memakai senjata seadanya. Dalam situasi terdesak itu, Junior muncul dan menembaki semua anak buah Clay. Di sisi lain, ternyata Clay masih sadar. Dia langsung memerintahkan satu prajuritnya, dan sepertinya dia bukan prajurit biasa. Saat sedang merencanakan pelarian, mereka mendapatkan serangan dari prajurit super.
Meskipun 3 melawan 1, tampaknya Henry Junior dan Danny masih kewalahan mengatasi si prajurit super. Namun setelah Junior menembaknya beberapa kali, dia berhasil menumbangkannya. Dan kalian semua akan dibuat terkejut dikala Henry membuka topeng si prajurit super. Ternyata dia merupakan kloningan juga, sama seperti Junior. Namun karena mendapatkan serangan yang fatal, si prajurit super itu tewas. Di saat yang bersamaan, datanglah biang masalah dari kejadian ini semua. Yap, dia adalah Clay Ferris, yang punya ambisi menciptakan kloningan Henry untuk menjadikannya sebuah pasukan. Ide tersebut muncul ketika Clay menjalankan misi dengan Henry, di mana Clay merasa takjub dengan kehebatan Henry. Dari situ, dia mulai mencari cara membuat sebuah kloningan manusia yang DNA utamanya adalah Henry. Di mana hal tersebut ia lakukan untuk negaranya, supaya tidak ada lagi prajurit yang harus pulang dengan peti mati. Karena kalian tahu sendiri, si Junior ini nggak bisa ngerasain namanya sakit. Karena mulai kesal dengan bualan si Clay, Junior berniat menembaknya. Namun Henry menahan Junior. Henry tidak mau Junior menjadi sepertinya. Dia ingin Junior memiliki kehidupan yang normal dan layak. Namun inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, Dell menemui Henry untuk meminta maaf atas kekacauan yang terjadi. Film diakhiri dengan Junior yang sedang kuliah di universitas yang sama dengan Danny. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis, dan saya mungkin akan lebih semangat lagi jika kalian menekan tombol subscribe, like, dan komen. Pastikan saya melihatmu di video selanjutnya.